Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tunggu-tunggu labiku susum labiku yang kaya dengan saya kepada Allah Ta'ala. Syukur ke angkat ria agama tu mengi agama magpasalama lino akhirat, yan itu agama Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala kemudian hanya agama Islam. Ini satu nikmat yang besar menggalakkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik harta, kesehatan, umur, pangkat, semuanya ini mengalahkan nikmat yang besar ini. Maka hadirin perlu kita syukuri, perlu kita mensyukuri nikmat yang besar ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat mengamalkan agama. Wajib kita syukuri. Apa tanda kita mensyukuri nikmat ini? Kita istiqomah menjalankan amal agama. Ini tanda kita mensyukuri. Pada mata orang palangnya, ya disyukuri orang palangnya, dijaga, ditiara, dipasu sekena, ya. Adalah yang mampu. Ini orang yang mensyukuri nikmat harta. Begitu dengan kesehatan, cara mensyukuri nikmat kesehatan, dijaga ibadah baik, diperhatikan kesehatan kita, dipakai, mentaati perintah Allah Ta'ala. Begini juga dengan nikmat agama ini. Hadirin Allah Ta'ala, kalau yang lain-lain wajib kita syukuri, agama lebih wajib kita syukuri. Kenapa hadirin yang mulia? Nilainya kita manusia, angkanya ini tahu yang kami nilainya agama ini. Kami nilainya agama ini. Iga sokku agama dapat sokku itu pada amalan, maka pasti hadirin kesempurnaan agama nikmat ini akan ada pada dunia. Makanya hadirin Allah Ta'ala, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling sempurna agamanya. Dapat sokku agamanya, Allah Ta'ala. Dapat sokku tepana, dapat sokku sampajana, dapat sokku baca Quranna, dapat sokku patpujin dari Allah Ta'ala, patpujin dari masjid, patpujin dari ummah, sehingga Allah Ta'ala sangat cinta dengan Nabi. Sampai dijadikan ukuran. Tidak akan sampai orang cintanya kepada Allah Ta'ala kalau tidak mengikuti, tidak mencintai Rasulullah SAW. Allah katakan, Allah katakan bahwa orang beriman, jika mau engkau dicintai oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Sampai jadikan syarat. Bahkan Allah Ta'ala dikatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, andaikan Musa datang sekarang, dan kamu ikut agamanya Musa, maka sama manusia tertolak. Mesti kamu ikuti agama yang kedua. Sehingga hadirin katakan Rasulullah SAW ini adalah penyempurna daripada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Injil, Zabur, Taurat, sampai kepada Al-Quran. Maka kita wajib mensyukuri hadirin Allah Ta'ala. Kadang-kadang hadirin Allah Ta'ala banyak orang pandai mensyukuri yang lain, tapi agama tidak pandai mensyukurinya. Angka orang palana, nasyukuruki, kau tahu nasyukuruki. Hadirin Allah Ta'ala, mau kotor mobilnya. Kalau mobilnya sedikit saja lecet, pusing dia. Tapi berapa banyak orang hadirin Allah Ta'ala yang lecet sembahyangnya, kemudian dia pusing. Siapa tahu? Allah Ta'ala. Berapa banyak orang Allah Ta'ala tertinggal solatnya, kemudian dia risau, dia pusing dengan perkara ini. Kenapa? Mensyukuri agama tidak diperhatikan dengan baik. Paling wajib. Kita sudah angkat tadi, katanya kalian agama, kita ada lihat.
Namun kang kadaina, ang kawalang paranda, magalaw taon na, magalaw mana, tapi dia magalaw agama na, di tangan ko. Jadi ini ang ke, pertama agama. Agama dia kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Orang yang ada iman, ada takwa, ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi hendaknya kita perhatikan baik-baik hadirat Allah Ta'ala ini nikmat. Hadirat Allah Ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat, ini nikmat agama yang paling tinggi yang mesti kita perhatikan baik-baik. Hadirat Allah Ta'ala. Marota otona, mengerti Nabi Said. Tapi atinna marota, dia perhatikan ni. Atinna marota, dia perhatikan ni. Apa tanda hati kalau kotor? Ada hasad, ada sifat riak, sifat congkak, sifat yang hadirat Allah tidak baik. Hadirat akan suka memandang orang, hadirat Allah Ta'ala dengan pandang rendah, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini penyakit hati yang hadirat Allah Ta'ala yang kadang-kadang kita lupa memperhatikan perkara ini hadirat Allah Ta'ala. Mobilnya hadirat Allah Ta'ala kalau kotor mudah diperbaiki, dibersihkan, tapi kadang-kadang diri ini yang begitu kotor lupa diperhatikan. Pada dia gagal, kena yang kotor dibandingkan diri watak kalita. Jangan kau watak kalita hadirat Allah Ta'ala, watak tak lagi hadirat Allah Ta'ala apa si angka si kotor. Maka tak lagi dari ini pasti angka sebab oto yang dia kala Ta'ala. Ya kau kata melo pas melo sele oto dua nama tanda tidak ada melo. Tidak ada mungkin. Satu pun orang tidak mau tukar matanya anda kala Ta'ala yang satu biji dengan mobil anda kala kenapa? Dia tahu nilainya mata begitu tinggi anda kala Ta'ala. Nah kalau ini diri jasad ini tidak diperhatikan baik-baik anda kala Ta'ala, apa kata Allah? Ini nanti akan jadi bahannya api neraka. Kalau tidak diperhatikan baik-baik. Jadi Allah Ta'ala memperhatikan ini nikmat yang besar ini lebih wajib diperhatikan daripada yang lain-lain. Makanya itu sahabat nada bitta kalau ketinggalan takbiratul ula, yang namanya tertinggal takbiratul ula, kalau maka dibangi Allahu Akbar, aceh tadi boko Allahu Akbar, itu takbiratul ula namanya. Ada kata sahabat kalau ketinggalan satu kali tertinggal takbiratul ula, dia berkabung selama 3 hari seperti kehilangan keluarganya, hartanya, begitu seringnya dengan perkara. Sahabat kalau ketinggalan sholat berjamaahnya 1 minggu berkabung. Kita kadang-kala bukan sekali ketinggalan sholat berjamaah 2 hari, 3 hari, kadang-kala berbulan-bulan kadang-kala, dan kita tidak merasa merasa berdosa dengan perkara ini. Tapi ada di TV sedang amal, dia ada di TV sedang amal. Lagi diusahakan di sana mana? Mau ada papujin dari beneta masih di sana. Dia ada dia kata mau ada papujin hari kali beneta dia kemana beneta kita belok tawa si bawah beneta dia ada. Naga papujin dari makune di bulan ini kemana nak kena dia ada makune maka pertama pun takut belok kasih bawah tidak ada. Nah kadang-kala kita hadir mulia dalam kehidupan dunia ini inilah yang kita lupa. Sampai Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat apa? Wahai orang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, la tulhikum, jangan sampai anak-anakmu, hartamu membuat kau lupa kepada Allah. Ajak anak karena masapati untuk anak beneta, tak lupa kepada Allah. Dan itu lebih banyak yang sekarang terjadi. Sebab masapai untuk anak beneta supaya anak beneta sejahtera, tetapi kadang-kadang dia lupa dirinya sendiri. Masapa doi supaya mengeluh kehidupan anak beneta. Kalau mana kita tak supaya ini namanya adil kepada anak, adil kepada istri, tapi dia adil dia lain. Ini kau mati ki nafsi-nafsi. Ya kau mati ki nafsi-nafsi ada kala-kala. Hari belakang kalau bahkan hari belakang Ta'ala kalau kita tidak perhatikan baik-baik, nanti dari kemudian akan yang kita cinta itu bisa berbalik menjadi musuh kita. Istri yang kita cintai kalau tidak dibawa dalam agama, maka nanti dia akan balik menjadi musuh kita. Anak yang kita cintai, yang kita berkorban, kita harus kata mati-matian, hanya akan carikan rezeki kepada dia. Kalau tidak dibawa kepada agama, maka anak dari kemudian akan menjadi musuh kita. Jadi hari belakang makhluk kita pengerangi pertama pakai Allah. Jadi kenapa kita panggil Allah tu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dulu alim dulu. Jaga dulu alim, dapat keluarga. Apalagi di urani, pemimpin. Kita pemimpin ada belakang Allah. Ya anak urani, kita abeda. Ya anak makhluk kita ibadah. Ya ko anak urani kita ambona Allah Allah. Muri masih na berhati kami, kurang lebih masuk betul kayak Jadi yang kita bagaimana kehidupan generasi agama tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan
lakukan sekarang inilah, itulah yang akan diperhatikan anak-anak kita. Kalau hari ini semuanya kita sadar diri, memperhatikan agama, menjadikan agama sebagai puncak ukuran kehidupan, insya Allah ke depan nanti anak-anak kita juga akan mengamalkan agama dengan baik. Tapi kok ini matu-matu kue dipandang enteng agama ini. Adinda kalau dia mau dibawa Pak Bangi, bawa yang Pak Bangi matu kue. Si kita, yang Bangi kok, latu kok, yang Bangi kok, latu kok, yang Bangi dibawa, Bangi bawa latu, dia latu lihat dia. Kenapa bisa kalau karena rusaknya agama dalam kehidupan kita. Itu di zaman Nabi tidak ada baik. Di zaman Nabi tidak ada baik. Tapi 100% hatinya orang-orang waktu itu di masjid. Pero sama Anda kita, pada ini teman-teman biku. Satu padangkang, teman-teman padangkang, ada pedagang, ada petani, ada orang kaya, ada orang miskin. Banyak, Anda kesama kita bukan Nabi mereka. Mereka bukan Nabi. Mereka bukan Nabi. Mereka beranak, beristri, ada kaya, ada miskin, ada tinggal di kota, ada tinggal di desa. Tetapi setiap mendengarkan azan dikumandangkan, mereka meninggalkan seluruh aktivitas mereka menuju kepada panggilan Allah. Yang kita sudah biasa berangkat umroh, ya. Yang kita biasa berangkat umroh atau haji, lain. Ya penghuni di Pak Bangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kalau ada orang masih beranak, itu nanti ditutup. Kalau mereka azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang di sana, mereka bilang haram. Alhamdulillah Allah. Inilah yang membuat mereka Alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan mereka unggul dari segala-galanya. Dari dunia Alhamdulillah Allah Ta'ala mereka unggul. Dunia saja mereka unggul, apalagi di akhirat Alhamdulillah Allah. Beginilah yang dilakukan dulu sahabat sampai sekarang masih dipetik Alhamdulillah Allah Ta'ala. Itu Alhamdulillah. Ya ini teman-teman lebihku penanggung jawab agama mana dia. Kita ini adalah penanggung jawab agama semua. Kita ini pemimpin semua atas agama nih. Maga modelin agama yang aku tergantung diri makukui. Maga modelin agama yang aku tergantung diri makukui. Ya kau makukui adalah kita bangun pada cing agama insyaAllah akan ada hasilnya. Tapi kalau kita hadilah kalau kadang seperti ini hanya mementingkan diri sendiri, hanya mau rasanya mau kita saja yang selamat. Masuk pajak di negara kita urusan, padahal dia ada urusan. Urusan tetangga kak, magang tetap pulau boleh di tetangga kak magang loh. Dan sama ini kampota, ya kau angkat cek di bawah, nggak tadi supajangnya, ada kalah. Dia cek di bawah, tahu tadi supajangnya, teluratu boleh nak cilakai. Teluratu boleh nak cilakai, cek di bawah kau dia supajang. Nah badannya ada mana punya Allah Ta'ala, masuk aja tu, magang masuk pajak tadi, dipanggil kau dia masuk pajak boleh. Madari masuk pajak tu, dia masuk pajak. Meneliti masuk pajak, anak-anak masuk pajak. Kenapa? Karena tidak merasa bertanggung jawab kepada agama ini. Seolah-olah agama yang urusan ustaz sih. Ya solanti di. Seolah-olah agama yang urusan ustaz sih. Jadi engkau perumpamaan dalam kita pandai. Engkau kalau kaki, malupai di capakan, malupai capakan. Maka ini tugasku, ini pemadam kebakaran. Artinya tugas senasa, obi pemadam kebakaran. Jadi aku petugas kebakaran. Mapamu lagi, loro macam, papai, malupai, pakai jadi berapa? Yang ini tugasku, obi pemadam kebakaran ini. Adukan sampai api terus ambil bisa sampai neraka terbakar juga. Ternyata tugasku sampai rumahnya sendiri terbakar, berkata terbuka tugasku. Ini yang terjadi sekarang. Alhamdulillah Allah. Agama sudah di mana-mana, pura-puranya Alhamdulillah Allah Ta'ala, tapi kita tidak pernah merasa bahwa ini tugas saya menyampaikan ini agama. Mesti bilang dia lebih, mesti masuk orang ini, mesti tamat dia. Padahal usaha mengajar Alhamdulillah Allah Ta'ala ini kewajiban kita semua. Alhamdulillah kewajiban kita Alhamdulillah. Ya kode Alhamdulillah Allah Ta'ala iru api malupa. Alhamdulillah Allah Ta'ala sampai masuk di rumah kita. Dalam hadis Alhamdulillah Allah Ta'ala dalam hadis dikatakan ketika waktu solat maka malaikat membangunkan otakku bangun dan padamkan api yang sedang engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Padamkan api yang sedang engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Maka orang-orang bangun mengambil air wudhu, kemudian tegakkan solat untuk Alhamdulillah Allah Ta'ala memadamkan api. Maknanya Alhamdulillah Allah Ta'ala, seseorang yang telah meninggalkan perintah agama ini sebenarnya dia telah mengkobarkan api untuk dirinya. Api dunia yang tidak bisa digantikan dengan api di akhirat. Alhamdulillah. Nah dia itu kita dilinoye Alhamdulillah Allah Ta'ala. Makanya Alhamdulillah Allah Ta'ala itu karena itu mati, itu ketentuan. Karena itu jadwal. Itu mati. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Kita ini semua dalam jadwal. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir sudah ada jadwalnya. Jadwal hidup di dunia dan jadwal kelahiran kita di dunia. Sisa kita mau adalah bagaimana alur jadwal kita ini berada dalam kebaikan.
berada dalam puncak kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh almarhum sekarang saudara kita almarhum Muhammad Yusuf memperlihatkan kepada kita. Nah kita itu lagi almarhum kita kau tulis baca kau mati itu mana lo dibicara di Cina dia kotoki dia boleh bicara anu tahu jangan mana lo kaya oh ya nak kalau begini tidak boleh tapi kalau orang sudah mati ayo pantas bicara ya alhamdulillah almarhum nabi kakek ketulis alhamdulillah maka dia minta al-masjid baitul mu'minin al-masjid baitul muttaqin masjid rumahnya orang beriman masjid rumahnya orang bertakwa al-mahmud dipanggil oleh Allah Ta'ala ketika berada di masjid di rumahnya Allah. Ini takdir yang akhir yang dicemburukan dalam keadaan masih ada wudu dalam keadaan selesai sholat tahajud di zaman ini Pak di zaman ini namanya masih kurang agama belum tentu tidak dapat selesai tahajud di zaman ini yang tidak ada cara jangankan hari sholat berjamaah sholat tahajud sekarang saja susah kita buat. Alhamdulillah almarhum ini tidak ada ta'ala selesai sholat tahajud kemudian duduk berfikir kemudian setelah itulah datang malaikatul maut menjemputnya. Hadirin yang mulia, dalam hadis Nabi saya dengar waktu baru-baru kami 1 bulan di Jakarta melayani orang-orang yang hadilah akan bergerak dakwah di seluruh dunia hadilah kelata selama 1 bulan. Saya terkesan ada satu hadisnya, siapa yang berangkat umroh kemudian dia mati ketika dalam perjalanan umroh maka dia dianggap seperti umroh itu sampai datangnya kiamat. Oh ya apalah. Siapa yang berangkat haji kemudian mati dalam perjalanan haji maka dia dikira seperti haji sampai datangnya kiamat. Kemudian siapa yang berangkat fisabilillah kemudian mati di dalamnya mati ketika fisabilillah maka seperti dikira fisabilillah sampai datangnya kiamat. Ini yang dilakukan oleh almarhum tanya Elona fa Allah Ta'ala alhamdulillah Allah Ta'ala tanya Elona fa Allah Ta'ala. Kenapa bisa? Allah beri dia kepahaman agama mungkin ilmunya tidak seberapa tetapi kepahamannya atas agama ini yang tidak mudah didapatkan oleh orang lain. Hadirin muda saya mau banyak angka dakwahnya ya almarhum banyak orang terkesan maka dia almarhum ini dunia kan permainan ini noe cule-cule makanya ya ubalu acu cule-cule kan acu cule itu bawa balik lagi maka dia cule-cule hadir ya kan ini yang membuatnya mengingatkan dirinya tuh kan dia kadang-kadang kesana ini kadang-kadang dia yang gak mau nyelule cule-cule maka dia akan lihat tolong sama ada kita loki dan makan taruh jangan lupa maka dia dakit masuk malaikat mau sampai Nabi katakan kalau kau hidup di waktu pagi kamu jangan berharap masih sampai waktu sore. Kalau kamu hidup di waktu sore kamu jangan berharap masih dapat waktu pagi. Atau begitu kalau orang paham agama tidak ada cara betul-betul dia tahu dunia ini ada sementara sekali jangan sampai kita tertipu. Nebu bola sama anda juga ada teman leceh boleh bola rukuh tantipa tapi pucaran enggak wadah bila ya semua di maka kak Masya Allah kalau lupa tak tempat sementara dan lupa saya deh tempat sementara jadi ini rumah bukan tempat tinggal adalah tempat singgah rumah kita ini bukan tempat tinggal tempat singgah kita ini kan di dunia ini singgah saja dan tidak lama singgahnya tidak lama kalau tidak lama 60-70 tahun di dunia 60-70 tahun kalau hitungan akhirat satu hari akhirat 1000 tahun di dunia itu cuma sekitar 1 jam lebih saja kita hidup di dunia ini antara maghrib antara asar dengan maghrib waktu yang paling pendek itulah waktu kita di dunia ini ya, makanya dia tua sama-sama ya sebenarnya di pondok ini mereka katulutuluki puna oto katulutuluki puna bola katulutuluki puna bene katulutulu apakah moto ini katulutulu pertama nilalena kalang bonge anilah kalang dara di samponi tanah ngapa moto ni tega kali tega naku tega beneku tega bolaku moto ni boleh katulutulu sampai semua bahasanya sama orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat satu semua bahasanya Rabbana abasana wasami'na farji'na na'mal solihan inna mungkin puang kali ni puang ni kali wali suka kasi dia belo nami buang jadi lalu nasi sore nak baca Quran sama nama kalau mau pada setekui hadirin mulia betul lebih ku lalu nasi sore nak dibuka Quran biasa bukan kalau tepat padahal Al-Quran ini adalah kitabullah suratnya Allah pada konteks Allah kita kalau
angka makin dari budi, ada lah kala-kala, cedek-cedek dibaca ke surat dah. Wah, ya orang dikada saya nahan paket. Surat ni, dia untuk mau apa? Termasuk ya untuk mau apa? Ya kau angka dipuji, ada tak? Angka surat dah, ada lah kala-kala, cedek dikasih, cedek dah. Tak puji. Orang kalau dia puji Allah, dia senang Allah, dia sayang Allah, pasti setiap hari ada waktu membuka suratnya Allah. Dia tu salah ya, bicara itu. Al-Quran suratnya Allah. Hudang lil muttaqin, syifa, obat jasad, obat rohani, ini Al-Quran. Tapi kadang-kadang dalam sehari kita tidak buka Quran, seperti masih merasa baik iman kita, padahal rusak itu iman kita kalau dalam sehari kita tidak baca Quran. Makanya adiknya nalangi anu amala pandita kefuran ngotot mat tahajud, berdoa, ambil Quran. Jangan keluar dari rumah ke masjid sebelum baca Quran. Jangan sampai anda usahakan hadillah kala ta'ala sebelum kita ke masjid kita baca Quran dulu. Selesai sholat tahajud. Nah, kita baca Quran. Ini tanda cinta pada Allah. Kan cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Bagaimana cinta pada Rasul? Cinta pada Rasul, amalkan sunnah Nabi, kehidupan Nabi, contoh Nabi, prakteknya hidupnya Nabi. Jangan kita ditipu daya oleh orang-orang kafir. Ada bahasanya orang-orang, itu kan dulu, itu kan orang Arab, ini tipu daya. Seluruh kehidupannya Nabi ini adalah cara hidup yang terbaik. The best life, ini kehidupannya Nabi. Kita di Indonesia, proklamator kemerdekaan, siapa? Soekarno. Orang kalau fanatik Soekarno, kita lihatlah biasa kalau ada acara apa tuh, pawai. Orang yang fanatik Soekarno, maka seluruh kehidupan Soekarno mau ditipu-tipu. Itu Soekarno, maka itu songkok nak diri milik cedek, maka nak diri milik itu kan. Ila Soekarno, kantor wajuna mapake, itu dia akan ikuti, karena dia fanatik. Ya Soekarno, sudah rakna mapake, lemah-lemahna, semua kan yang ada berkaitan dengan Soekarno, dia akan ikut karena dia fanatik, dia fans. Allah Ta'ala, sepedanya dia cari, sepeda apa yang Soekarno biasa pakai. Allah Ta'ala, bagaimana makanan favoritnya Soekarno, bagaimana senyumnya Soekarno, bagaimana logat-logatnya Soekarno, kehidupannya Soekarno dia suka ikuti karena dia fanatik, padahal tidak ada jaminan. 1% pun tidak ada jaminan. 1% pun tidak ada jaminan. Dalam Al-Quran tidak ada yang ada dalam Al-Quran. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh, semuanya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Memang ada nama koi melok itu sunnah itu. Kemana itu? Dia jenggo wah, beda bangsa. Kalau di Fiara pakai berajilah deh. Tapi alhamdulillah saya masih ingat tahun 80-an awal buat ada belajar untuk hidupkan jenggot. Oh banyak sekali bahasa. Sampai orang ngira bukan di masjid raya. Kama ka di masjid. Kasi arek ka lolo labu ka dolona tapos be. Makre be tapi dalaga pangala kala ihabat itu. Jadi makadane be. Jadi makada tuna ya kasi di makanya bembe punya deh. Ubaleki. Jadi Allah Ta'ala, dia makan be, mencari masih ribe, pak makan be, jadi makan be kau ni. Itu waktu itu anda, tapi sekarang biasa, anak-anak suka, kebolehan, mana-mana. Ini sunnah jenggot ini pak, sunnah yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia ada 24 jam di sini, 24 jam. Tidak sama misalnya sunnah makan, nanti makan baru, yang makan sunnah berapa pahala? Sunnah tidur, nanti tidur, yang makan itu sudah tidur berapa pahala? Tapi kalau ini jenggot 24 jam tidak pernah bisa dalam diri kita. Maka barat anda ini jenggot barat. Jenggot barat anda ini sunnahnya enggak sunnah. Karena kita kepada Nabi. Saya tahu sebelumnya dalam ini contoh supaya kan kalau agama supaya akan juga ini. Karena kesekarang akan itu tadi ada. Orang yang fanatik Soekarno, semua bentuk-bentuk kehidupan Soekarno dia akan mau ikuti. Apakah lagi Rasulullah SAW seluruh kehidupannya dari kakinya ujung kaki, seluruh hidupnya Nabi SAW adalah kehidupan yang paling terbaik di dunia ini. Makanya kalau ada dua di bawah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah, tidak ada tempat bersandar selain Allah. Bagaimana aplikasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Seluruh kehidupannya Muhammad Rasulullah aplikasi daripada la ilaha illallah. Bahkan Allah Ta'ala tidak diciptakan dunia beserta isinya, tidak diciptakan itu Soekarno segalanya kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita angkat-angkat yang lain, kadang-kala Rasulullah kita tidak angkat. Kita angkat-angkat yang lain, bahkan kadang-kala kita hidapkan. Jadi rokok sunnah, jadi lebih kok ada tak betul.
atau dia kulit ya mata belakang, itu lebih bagus daripada mencela anda kan. Satu juga ada. Itu hadilah Allah Ta'ala, satu ulama besar dulu, Ahmad Dahlan. Dalam satu konferensi di dunia, hadilakan di negara luar, dia hadir waktu itu. Waktu itu hadilakan orang istirahat makan. Ini Ahmad Dahlan, hadilakan dia tahu bagaimana makan sunnah. Makan sunnah itu kan pakai jari. Sunnahnya itu kalau makan, kita cuci di air yang mengalir. Tanya kau dia nih. Tanya kau dia konyange. Sebenarnya kau dia konyange bukan membersihkan sahabat. Makonya ti kemati kau. Apalagi kau dia konyange apa kau? Berarti ada pungai kau. Tapi kalau sunnahnya Nabi cuci di air yang mengalir atau dialirkan, itu sunnahnya Nabi. Kemudian Ahmad Dahlan makan dengan kanan. Dengan tangan adakan orang-orang mencemooh, orang-orang memperhatikan. Bahkan orang-orang seolah-olah itu adakan apa? Kuno akan menjadikan hadilah Allah Ta'ala. Maka terdengar hadilah Allah Ta'ala Ahmad Dahlan. Kemudian Ahmad Dahlan memberikan fatwanya kepada orang-orang waktu itu yang datang. Yang mungkin heran katanya, saya makan dengan tangan kanan. Saya ikut dengan nabiku. Jadi saya kalau mau makan dengan tangan. Sekarang ini bapak-bapak mungkin heran, saya makan tangan. Tapi saya kan tahu ini tangan saya. Saya tahu tangan saya. Dan saya tahu bagaimana kotornya. Dan saya cuci. Dan saya tahu. Sekarang tuan-tuan semua makan dengan sendok. Sekarang tuan-tuan sudah yakin siapa yang cuci itu sendok? Siapa itu cuci itu sendok? Kemudian sendok saya ini yang asli tangan saya, itu masuk di mulut saya. Cuma satu mulut saya. Tapi sendok yang tuan-tuan makan sekarang, berapa banyak mulut yang masuk di situ? Mulutnya yang tinggi. Kalau mau mulutnya pakai bebek. Tapi ia mulutnya pakai lagi. Ini sunnah. Hikmahnya di sunnah Allah Ta'ala betul-betul menjaga diri kita. Sampai ada orang masuk Islam disebabkan karena persoalan bagaimana adab makan saja. Itu kan kalau kita habis makan, kita lumat-lumat, ya. Itu kita lumat-lumat. Bagaimana ke situ matu aku kurang mandi waktu. Jadi dia anak dia itu bisa tidak sebulan. Oke, ubah. Ini sunnah. Melumat-lumat sampai dikatakan hadis itu, sampai tangannya Nabi itu membira kalau di lumat-lumat. Ini adalah Allah Ta'ala. Orang kafir adalah Allah Ta'ala teliti. Setelah dia teliti adalah Allah Ta'ala, dia buat kesimpulan sebab itu masuk Islam. Ternyata adalah Allah Ta'ala di tangannya ada zat MC Ustaz yang akan menghancurkan makanan. Inilah kelebihan daripada sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu adalah hadirkan perasaan cinta yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita mencintai Nabi, mencintai agamanya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dicinta agamanya? Kita perhatikan ini agama dalam kehidupan umat ini. Sahabat makhluk umat ini banyak meninggalkan ini agama. 60-70% orang Islam di Indonesia yang balik tidak sholat, Pak. Kalau mau kita cari orang sholat sekarang agak susah. Tapi mau kita cari orang tidak sholat tidak susah. Mau kita cari orang tidak sholat sekarang Pak tidak susah. Nah sebenarnya adalah kalian kalau dalam keadaan seperti begini sudah rusak sekali agama. Coba ini sholat aja rukun Pak. Yang namanya rukun ada kapan ditinggalkan batal itu. Namanya rukun. Rukun haji kalau ditinggalkan maka hajinya batal. Hadirin kalian salah satu rukun haji masih ada di padang Arafah. Kapan orang pergi ke haji? Mulai hadirin kalian dia mana tamat mesti haji tamat memang mulai satu sedi mulai di Mekah. Tawaf di Madinah. Tapi tidak ada di Arafah maka tidak jadi tidak sah hajinya karena rukun haji adalah termasuk di Arafah. Wajibnya rukunnya Islam salah satunya sholat. Rukun artinya tidak boleh meninggalkan perkara ini karena kamu meninggalkan perkara batal. Makan tak di kepala, tapi sebenarnya dia makan tak. Tapi karena agama masalah buat akali, perasaan makan tak. Ikut tak udah bahasa Nusa. Memang bagi rukun baik. Kalau orang kawinkan seseorang kemudian tidak jalankan rukun nikah ada cara, maka pasti nikahnya batal. Kalau orang jalankan rukun daripada jual beli dan tidak ada rukunnya, batal jual belinya. Sedangkan Allah sudah katakan Islam itu punya rukun. Salah satu rukunnya Islam itu adalah sholat. Nah berapa banyak orang tinggalkan sholat. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, mencintai agamanya, maka kita perhatikan sekeliling kita bagaimana keadaan umat ini. Yana tu si era-era ki ajak mau bawa tu minum bawa dia si era. Kata jemaah-jemaah, kayaknya agak amat penting si era-era ki. Si era-era ki ada angka kita masuk aja di masjid tapi si ada nanti saya disap di masjid tapi 10 sap angka mau pasal 5 masjid. Mana-mana masjid kaya. Mau masjid hikmah, masjid Songkoreca, masjid Diolo, masjid saya disap 10 sap kalau bisa 5 masjid.
Ayan ako dirimpa-rimpa kasi rimpa-rimpa melalui silaturahmi, datangi dia, bujuk rayu dengan kasih sayang. Kalau bisa beli kopi, beli gula, pergi silaturahmi ke dia. Berkurang berekna, lo kecil TV lagi berek. Adilah kan, jangan kalau dia bicara. Bakal mau dilokan, adakah minta batu, ada yang batu tu lo kecil. Boleh ya belah, kasih, ya bahaya, ya belah supaya tu apa ini baik begini pertamanya lo. Jadi makanya itu Pak dakwah tidak mesti langsung dengan ini dulu, langsung baik kepala Pak. Dia sumpah aja, anak mas dengan sumpah aja TKP au. Kita ni bawang lolos dakwah tak. Kita lolos, kayak masuk bunyi. Patak bukan cari. Sedangkan lagi anak-anak kasih, udah dipanggil, mesti pelan-pelan, dibujuk rayu, itu bisa naik. Dia udah dipanggil, padahal kau dia nangis, malupui, malasai, kami dia kemana dia udah, kata mati beda. Isyarat, maka kita begitu manusia sekarang, mesti dibujuk rayu, dia kapal di kaki ceri. Aduh, masuk aja, dia suka aja tahu ya deh. Dia kata ada mana? Itu kemarin itu disebut bersih kalau dia bilang bersih dia kenapa? Ini bahasa diganti dengan bahasa yang kasih sayang. Makanya ini agama dengan bahasa hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah saudaramu, keluargamu, tetanggamu kepada agama dengan bahasa yang hikmah, yang penuh kasih sayang. Jangan keras, karena kalau keras nanti dia lari. Dia akan lari. Ayolah, anda kata Allah, biro anda wala seperti ngelangang malam ini anda. Insyaallah sering ini, Pak. Betul-betul ini saudara saya di Yusuf ini menjadi kami tahu kita liku dalam dunia keseharian ini orang tidak terkenal, tapi sekarang ini Allah Ta'ala satu dunia mulai mati seperti begini. Hadilah kamu mati orang seperti begini, mati fisabilillah, itu orang fisabilillah. Hadilah satu subhanallah yang diucapkan Allah ganjarkan dia pahala 700.000. Allah ganjarkan 700.000. Satu hari saja orang di jalan Allah, satu hari itu pahalanya seperti orang yang beribadah di kampungnya seumur hidupnya dalam satu hari. Di orang ini hadilah kalau tahu dalam keadaan fisabilillah, loktai tampang agama. Kalau di itu semua melanjutkan tema perjalanan saat tiga cule. Coba ada hatinya macam cule memang mau dikorbankan. Kalau tidak mau korbankan ini, tidak mau korbankan, mau tinggal di rumah saja, jangan harap agama akan hidup. Jangan harap agama akan hidup. Mesti korban. Orang dia kalau mau datangkan kulkas, mau datangkan lemari, itu mesti tinggalkan rumah dulu, baru mencari. Kalau mau datangkan agama di kehidupan kita, anak istri kita, mesti tinggalkan mereka baru bawa agama. Baru nanti akan Allah datangkan. Dan inilah hendak kalau saudara kita. Mati yang dicemburi oleh Allah Subhanahu. Malaikat Masya Allah hendak kalau akan mencemburu kematian seperti begini. Mudah-mudahan alhamdulillah kang yerwe dia amat tinggalnya ketedi. Tapi kan dia nasa turun tapa nama penesah. Jadi bahasanya dia mah bicara, dia ini toh adalah Allah Ta'ala, dia mah kengkak. Kan dia bagi segala. Capa ini penesah. Secara syariah ya, nabi kami ya almarhum apa penesah. Capa ini kira-kira adalah Allah Ta'ala kalau dia lebih bisa ditangani. Mati bulan pamanah. Bulan pamanah. Nah yang kurang mati itu sudah tepat. Tapi nggak sampai. Nenek mati di pada cengeng, sampai di dalam pada cengeng. Nenek mati di dalam malu amalana, sampai yang malu termasuk bisa dirinya meninggalkan keluarga untuk bawa di agama. Gitu ya kalau misalnya, apa memangnya sama agama? Seandainya kata dulu, dia saling anak ini, kita jumpa agama ini. Kayak agama ini kepenyetingnya mana ini? Angkata saling, angkona, saling bolana, saling anak benina, baru kita ada agama. Nah kok masya Allah, Adina kalau Ta'ala, kata gara-gara macam imak dakwah, capu orang pernah. Ini orang pernah itu mati. Ya kumpul ini orang pernah itu capu orang baik. Yang aku kata capu orang yang baik, macam dia kan berbeda capu. Ini orang mati. Ini orang pernah itu capu agama. Ini orang pernah ya kalau dia capu agama, maka orang pernah akan habis bukan untuk agama. Sia-sia. Alhamdulillah kalau Ta'ala. Allah kun yang untuk agama. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kalau Ta'ala ini satu itibak pelajaran buat kita. Jadi mana je tungkai mengeluar ke mana. Dia tu di matang atau di matang nama kue. Dia di tang atau di tak matang nama gitu. So dia diseng ya tidak. Pengalat Ta'ala itu dulu baca di tahu boleh yang makuk kue pemabu kemana di video. Tapi kalau nak rubah pengalat Ta'ala cinampun nanti jual. Jadi itu kita perlu prasangka baik kepada setiap saudara kita. Walaupun makanya aku makan itu dia di cerita jangan, dia cerita balik cerita. Namun dia gak sumpah ya, dia kena sumpah ya. Tapi mati. Nah aja no. Dia nak kebasan agama. Dia kebasan agama sampai pura di Cina.
Oh yan. Oh, bukan itu mami ya. Bukan itu bantu biasa ya. Oh, bukan itu biasa ya. Sampai dia kan sampai. Jangan sama sekali biasakan mulut menceritakan keburukan saudara kita ketika telah meninggal dunia. Atau terjadi kematian. Hari Allah Taala, maka dia minta, angka kami tadi cerita ya. Angka kami tadi cerita ya. Maka dia salah. Dia tadi cerita apa? Saya Rasulullah, dia tadi cerita. Siapa sih naik? Siapa sih naik? Angka tadi cerita. Tidak ada Rasulullah. Angka kena takut. Angka Rasulullah. Pura biasa tekto mak jaga pasukannya. Nampak juga nak jaga. Maka dia bisa sembuh. Jadi hari Allah Taala, perlunya kita bersangka baik kepada seorang muslim kita dengan harilah dengan yang itu tadi kita mengajak dia dengan kasih sayang. Mulai bapak kepada Allah dia Irawati taye. Dia nak gampat tamat tu agama jadi kau tulangi dia khusyuk. Namun lu jangan baca ni dia tamat dia. Jadi itu kau yang ke majlis apa ke perhatikan baik-baik. Si ratu belum tentu ke tamat sih. Apalagi kau di metode dah kebetulan kemarin kali lah. Mebutoki majlis. Itu kau mak bicara, cik bawa mak bicara. Lagi ama kopi. Ini ada majlis perhatikan baik-baik. Ini agama susah masuk di hati, mudah keluar. Ya kolino, kalau mak tamat dia tiap, boleh je masuk. Agama. Ya agama susah masuk di hati, mudah keluar. Kalau dunia mudah masuk di hati, susah keluar. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Kekurangannya ini karena kurangnya ilmu saya, kurangnya kepahaman saya kepada agama. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada orang tua saya, alim ulama, orang mulia yang ada di depan saya semua ini. Khusus kepada keluarganya, Bunda, tentu keinginan almarhum melanjutkan perjuangan agama. Pasti keinginannya almarhum, mari kita lanjutkan perjuangan agama. Ini saudara kita ini, adik kita ini adalah pejuang mujahid, pejuang agama yang tidak mudah Allah Taala dilakukan di zaman yang penuh dengan kerusakan. Maka kita banyak bersabar Allah Taala. Kemudian dalam setiap doa tetap kita doakan dia. Solat 5 waktu kita perhatikan, lanjutkan. Dia tali sak masjid, jadi keluarga orangnya anca jadi sak masjid. Okey. Ya deh, sahabat tak ya deh, saudara kita ini ahli baca Quran, setiap sambung baca Quran, setiap maka lanjutkan belakang kehidupannya ini. Silaturahminya kencang, dia tahu dia tolak, dia solat dia tu, dia tolak, dia lalu tidak ada lagi. Nak balu dia tolak sini untuk kamu, nak balu sini untuk. Demikian ya, seperti akhir mari sama-sama insyaallah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد واشف أمة سيدنا محمد وبارك أمة سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا أكرم الأكرم يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعل مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله alhamdulillah kita kirimkan suratul Al-Fatihah kepada almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.